Tapi saat Roy menoleh ke arah urinoir yang berada di sisi kiri wastafel, dia langsung kaget. Tiba-tiba ada orang dengan perawakan tubuh agak gemuk, memakai setelan kemeja dan juga celana bahan. Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Apa jadinya kalau kalian lagi enak-enak kantor, tiba-tiba dalam waktu sehari hidup kalian diganggu sosok tak kasat mata. Ya, kayak pengalaman Roy yang diceritain di email Fadi Potret kita. Dan anyway, thank you ya. Namanya udah gue samarkan. Jadi si Roy ini mau ceritain pengalaman dia yang seharian diganggu sama sosok tak kasat mata. Nah, ini tuh berwujud pria berbadan gemuk di kantornya yang ada di Seoul, Korea Selatan. Gimana cerita selengkapnya? Check this out. Sebelum cerita, Roy ini kasih disclaimer kalau misalnya dia ini bukan orang yang sensitif sama hal-hal mistis. Jadi dia ini berusaha rasional dan tetap berpikir logis. Nah, pikirnya Korsel adalah negara yang canggih. Jadi menurut dia ini hal mistis itu nggak mungkin lah terjadi di sana. Dan prinsipnya dia tetap percaya akan kehadiran mereka, tapi ya berusaha mengabaikan hal-hal tersebut. Jadi duniaku, duniaku, duniamu, duniamu. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi Roy ini kerja di sebuah gedung perkantoran yang memiliki 20 lantai dengan bergaya modern di tengah kota Seoul, Korea Selatan. Nah, sekilas gedung tersebut ini terlihat sama seperti gedung lainnya, punya lorong koridor yang di samping kiri kanannya itu ada ruangan kantor, dan dari luar gedung ini tuh nggak ada kesan horor sama sekali. Dan selain itu di setiap lantai ada 2 toilet, jadi satu di sisi timur, satu lagi ada di sisi barat gedung. Dan di setiap toilet ini dibagi lagi nih untuk dalam 2 bagian, satu untuk wanita dan satu lagi untuk pria. Nah, toiletnya tuh agak kecil ya, terdiri dari beberapa bilik, dan di depan bilik toiletnya ada 2 wastafel dan 3 urinoir yang saling berjejer. Jadi pintu depan toiletnya ini terbuat dari pintu kaca yang pakai bahan sandblast. Jadi kalau misalnya kacanya itu tuh buram, jadi kalau misalnya ada orang itu ya cuman kelihatan kayak siluet aja. Nah, lampu toilet di sana juga otomatis menggunakan sensor gerak, di mana lampu akan otomatis mati jika tidak ada orang yang masuk ke dalam toilet dalam waktu lama. Nah, lampu akan hidup kembali ketika ada orang yang masuk. So, di suatu pagi sekitar jam 6-an, Roy ini jadi orang pertama yang datang paling pagi di kantornya. Ruangan lain itu masih kosong dengan keadaan lampu mati yang menandakan kalau misalnya belum ada karyawan satupun yang hadir selain dirinya. Ditambah, di Korsel jam segitu tuh matahari belum naik, jadi ya masih gelap lah di luar karena memang posisi matahari kan berbeda sama di Indonesia. Nah, pas sampai kantor, Roy ini mau ke toilet buat cuci tangan. Ya otomatis harus lewatin lorong yang kondisinya masih redup dengan sebagian lampu yang belum sepenuhnya menyala. Nah, selama jalan Roy ini nggak ngerasain ada hal yang aneh, jadi ya dia santai aja gitu berjalan di lorong tersebut. Tibalah di depan pintu toilet laki-laki. Roy melihat lampunya masih mati, yang menandakan tidak ada orang di dalam toilet. Roy mulai membuka gagang pintu toilet dengan perlahan, dan seketika sensor otomatis lampu bekerja dan juga lampu menyala. Dia langsung menuju ke wastafel dan juga mencuci tangannya, dan gak butuh waktu semenit, Roy selesai untuk cuci tangan. Tapi saat Roy menoleh ke arah urinoir yang berada di sisi kiri wastafel, dia langsung kaget. Tiba-tiba ada orang dengan perawakan tubuh agak gemuk, memakai setelan kemeja dan juga celana bahan. Orang tersebut hanya berdiri diam di depan urinoir selama beberapa detik. Lalu orang tersebut berjalan keluar melewati Roy tanpa berbicara sedikit pun kepadanya. Dan sayangnya, Roy gak melihat muka orang itu dengan detail. Dan saat itu juga Roy langsung berpikir dengan logikanya. Padahal kan tadi gue kesini dari luar lampu toiletnya itu masih mati ya, dan baru nyala ya saat gue datang.
Berarti logikanya sebelum gue datang itu gak ada siapa-siapa dong di dalam toilet. Dan gak mungkin dong dia di toilet cuman diam selama 1-2 jam gak melakukan pergerakan apapun sampai lampunya mati terus gitu. Ya kayaknya gak mungkin gitu kan. Lalu bagaimana orang itu bisa ada di dalam pada saat lampu masih mati? Apakah sensor gerak gak bisa mendeteksi saat dia masuk? Ataukah pas dia masuk sensornya error? Jadi ya dia di dalam toilet gelap-gelapan. Tapi kenapa pas Roy masuk sensor geraknya itu bisa berfungsi? Nah menurut Roy hal ini cukup aneh kalau ada orang di dalam toilet dengan keadaan lampu mati. Ya tapi dia mencoba untuk melupakan kejadian pagi ini dan lanjut bekerja seperti biasa. Nah pas siang harinya Roy ini kebelet kencing dan langsung setengah berlarilah ke arah toilet. Nah pas masuk toilet Roy sempat melihat ke arah jejeran bilik kloset. Semua bilik ini terlihat kosong karena pintu bilik itu juga terbuka sedikit. Roy memilih urinoir dan cukup lama di sana sambil merem karena ya dia sudah menahan kencingnya sedari tadi. Nah kemudian secara sadar Roy mendengar suara pintu toilet terbuka dan terdengar juga suara langkah kaki yang menandakan ada orang yang masuk. Orang itu masuk ke bilik tepat di belakang punggung Roy. Jadi dari posisinya dia itu mendengar suara orang itu menutup pintu, membuka tutupan kloset, lalu diam beraktivitas di dalam sana. Nah sampai sini Roy pun berusaha cuek. Setelah kencing, Roy berjalan ke arah wastafel tanpa menoleh ke arah bilik. Dia cuci tangan dan dia jalan ke arah hand dryer buat mengeringkan tangannya. Di posisi ini, badan Roy mengarah ke pintu jejeran bilik. Dan saat itu juga, Roy melihat ke arah pintu bilik. Disitulah Roy kaget. Ketiga pintu bilik posisinya masih terbuka sedikit, tidak ada yang tertutup sama sekali. Dan untuk memastikannya, Roy sampai ngecek satu persatu bilik toilet tersebut dan ya, tidak ada seorang pun di dalam sana. Lalu suara siapa yang didengar oleh Roy tadi? Sampai saat ini Roy masih merasionalkannya kejadian tersebut dengan berpikir mungkin itu efek halusinasi akibat kelelahan bekerja. Dan ya Roy melanjutkan hari itu dengan bekerja kembali karena ya memang di hari ini Roy ini cukup sibuk dengan kejaran target kerjaannya ya. Nah saking sibuknya waktu itu gak berasa begitu cepat dan akhirnya Roy menyelesaikan pekerjaannya sekitar jam 9 malam. Di jam tersebut semua karyawan ini kan udah pada pulang ya. Jadi di kantor mayoritas ya sudah gelap. Hanya lampu di atas meja Roy dan juga lampu di ruangan bosnya yang masih menyala. Di situ Roy mau ngeprint hasil kerjaannya sembari menata dokumen tersebut untuk diserahkan ke bosnya. Nah saat Roy lagi merapikan dokumen, tiba-tiba telepon yang berada di meja kantornya ini berbunyi. Dalam display telepon itu terlihat jelas kalau yang menelpon berasal dari ruangan bosnya. Dan pas Roy angkat, benar saja itu bosnya yang menanyakan progres kerjaan. Roy bilang kalau misalnya kerjaannya udah selesai dan akan segera ke ruangan bosnya. Roy pun berjalan agak cepat menuju ruangan bosnya. Dan ruangan bos tersebut juga menggunakan pintu kaca dengan sandblast. Pas tiba di depan pintu, Roy ini langsung mengetuk pintu tersebut. Tapi tidak ada balasan dari dalam ruangan. Ya akhirnya Roy coba buat dorong pelan-pelan sambil mengintip ke dalam ruangan itu. Dan lagi-lagi, yang bikin Roy kaget terjadi. Ternyata ruangan tersebut kosong. Roy memutuskan buat masuk ke dalam ruangan sembari memanggil nama bosnya. Tapi tidak ada jawaban dari siapapun dan ruangan itu benar-benar kosong. Roy mengambil handphonenya dan mencoba menelpon bosnya dan telepon itu pun diangkat. Dan Roy bertanya, di mana si bos itu berada? Dan jawaban bosnya ini benar-benar di luar dugaan. Bosnya udah pulang dari jam 6 sore karena ada urusan mendadak. Dan akhirnya si bos ini hanya menyuruh Roy untuk menaruh dokumen di atas mejanya. Setelah mendengar hal itu, Roy jadi merinding, sebadan-badan, dan tanpa pikir panjang Roy pergi keluar ruangan, bergerak menuju mejanya dan merapikan semua barang-barangnya. Lalu pergi meninggalkan kantor dan yang ternyata benar, hanya tinggal Roy seorang di sana. Selama perjalanan pulang, Roy benar-benar dibuat mikir tentang kejadian dalam satu hari itu. Banyak pertanyaan yang muncul di benaknya karena ya menurut Roy kejadian itu benar-benar aneh dan juga di luar nalar. Siapa orang yang tadi pagi Roy lihat di toilet? Dan siapa yang menelpon Roy dari ruangan bosnya?
Sampai akhirnya pikiran rasional Roy menyerah. Dan ternyata tidak semua hal ini bisa dilogikakan. Roy menutup email ini dengan sebuah kalimat yang gue cukup setuju sih. Isinya kayak gini. Akhirnya saya menyadari bahwa dunia mereka ternyata memang ada. Dan kita hidup bersama dan berdampingan walaupun di dunia yang berbeda. Oke, itu dia guys cerita horor yang dialami sama Roy ketika sedang bekerja di kantornya di kota Seoul, Korea Selatan. Gimana menurut kalian tentang cerita ini? Apakah kalian punya teori sendiri tentang sosok yang diceritakan oleh Roy? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan kita juga akan menunggu cerita kalian yang kalian kirimkan ke email kita di fadipotret@gmail.com. Sampai jumpa lagi di Unseen berikutnya.